Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu Guru, alhamdulillah hari ini kita mendapatkan undangan khusus dari Pak Raka dalam rangka ini aksi nyata yang berjudul budaya positif di sekolah. Bapak Ibu, untuk budaya positif di sekolah itu seperti ada kata lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Ya, SMP Negeri 45 kalau disamakan dengan beberapa sekolah budaya positifnya mungkin hampir sama, tapi setiap sekolah pasti punya ciri khas sendiri. Nah, ciri khas atau apa itu namanya ya? Yang mendapat menjadi nilai lebih dari sekolah kita ini belum tentu cocok bila dipindahkan ke sekolah lain atau diterapkan di sekolah lain. Begitu juga budaya positif di beberapa sekolah mungkin tidak cocok bila dimasukkan di SMP 45. Tapi intinya budaya positif itu semuanya adalah bertujuan, yaitu untuk membimbing siswa-siswa kita, yaitu agar tujuan utamanya yaitu apa? Kelak mereka menjadi anak-anak yang berperilaku positif. Ya, kalau di kurikulum Merdeka ada profil pelajar Pancasila. Kalau di dalam agama Islam anak yang berakhlak. Nah, ya, semuanya adalah tujuannya yaitu membimbing dan mengarahkan anak-anak untuk menjadi anak-anak yang mempunyai perilaku positif. Akan tetapi ada satu yang menjadi pedoman bagi kita sendiri. Sekeras-kerasnya kita, sekenceng-kencengnya kita untuk mengarahkan anak-anak berperilaku budaya positif, kalau diri kita sendiri tidak, nah maka itu sulit. Maka yang paling penting yaitu suri teladan. Ayo kita dari kita sendiri, dari Bapak Ibu guru sendiri, baru nanti ke siswa-siswa. Nah, budaya positif yang ada di SMA 45 itu sudah kita laksanakan ya dari pagi SDS. Selamat datang siswa. Itu merupakan budaya positif. Itu terjadi betul. Makanya yang penting itu suri teladan kita, termasuk juga absensi. Alhamdulillah budaya positif kita atau absensi anak-anak sudah rutin. Setiap tidak masuk ada izin dari orang tua. Dan tim dari BK juga sudah aktif. Nah, untuk budaya positif ini ya tahap-tahapnya bagaimana. Kita kadang-kadang bingung ini awalnya kelas untuk BK ya, kadang-kadang gitu. Setiap permasalahan siswa yang harus pertama kali tahu dulu dari wali kelas. Kalau wali kelas tidak bisa menangani, baru nanti ke BK. Kalau BK sudah tidak, baru ke orang tua. Jangan tergesa-gesa langsung menyerahkan ke orang tua. Selama ini masih bisa wali kelas menyelesaikan, kalau saya kan kasihan orang tua di rumah, ya belum, padahal kita bisa menyelesaikan. Ya, jadi anak-anak diajari tidak terlalu mudah lapor ke orang tua. Kasihan orang tua itu di rumah sedang mengerjakan tugas rumah, tahu-tahu dikabari padahal itu adalah masalah yang bisa diselesaikan. Jadi tahapnya selesaikan dulu di wali kelas. Setelah wali kelas menyelesaikan, ya sudah damai. Ya, tapi nanti bila wali kelas tidak, kita baru ke BK. Jadi urutannya seperti itu. Nah, terima kasih. Mungkin ada lagi Pak Raka ya. Jadi sebenarnya banyak sekali. Nah, tapi alhamdulillah budaya positif di sekolah kita insya Allah sudah berjalan lancar. Tinggal komitmen kita, telaten ya, karena banyaknya pekerjaan kadang-kadang kita lengah. Ya, jadi karena banyaknya tugas-tugas guru kadang-kadang kita lengah. Tapi insya Allah ya anak-anak dengan bimbingan kita, pendampingan kita, budaya positif yang ada di 45 akhirnya nanti akan jadi budaya positif mereka untuk setelah lulus dari 45. Itu adalah tujuannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Susi atas sambutan yang diberikan. Sebelum saya mulai, izinkan saya mengucapkan untuk pada yang terhormat Ibu Susi selaku Wakil Bidang Humas yang mewakili Ibu Kepala Sekolah hari ini
karena beliau tidak bisa hadir, dan juga yang terhormat Bu Dina sebagai wakil urusan mahasiswa yang sudah ikut mendampingi hadir juga. Selamat pagi kepada Bapak Ibu guru yang saya hormati dan yang saya banggakan. Terima kasih atas kehadirannya hari ini dalam kegiatan aksi nyata diseminasi atau sosialisasi budaya positif di sekolah. Jadi perkenalkan, nama saya Raka Prasetya Bagus Kusuma, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kota Surabaya, Jawa Timur. Bapak Ibu, saya juga mengucapkan terima kasih di sela-sela waktu kesibukannya sudah hadir di sini. Ya, tadi saya lihat sangat sibuk sekali, namun masih menyempatkan waktu berada di sini. Jadi saya akan mulai untuk melakukan diseminasi. Ya. Jadi budaya positif di sekolah, betul sekali tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Susi, bahwa sebetulnya sekolah kita sudah seringkali mempraktekkan budaya positif di sekolah. Namun yang akan saya sampaikan hari ini mungkin lebih mendalam, lebih dari pada teorinya, kemudian juga nanti ada sedikit praktiknya, supaya semoga juga materi hari ini bisa menjadi bermanfaat untuk kita semuanya. Hari ini kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu. Jadi apa yang saya sampaikan hari ini mungkin ada beberapa yang kurang, nanti Bapak Ibu akan bisa menambahkan dalam diskusi. Terima kasih. Untuk yang pertama Bapak Ibu, jadi materi hari ini, untuk materi hari ini akan dimulai dengan membuka, yaitu nanti kita akan buat kesepakatan, kemudian saya akan menjelaskan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, kemudian dilanjutkan motivasi perilaku, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi sebetulnya budaya positif ini kalau dijelaskan dalam 1 jam itu sebetulnya masih kurang Bapak Ibu. Kalau dirasa itu kurang lebih bisa 2 hari. Nah, tapi ini dirangkum dalam waktu kurang lebih 60 menit. Ya, kita langsung mulai ke yang pertama, kesepakatan kelas. Ya, Bapak Ibu membawa pulpen atau alat tulis ini. Ya, mungkin saya pinjami nanti. Di sini akan saya bagikan kertas post-it. Nanti Bapak Ibu silakan menuliskan kesepakatan kelas kita bersama selama nanti proses sosialisasi ini berlangsung. Sama juga seperti Bapak Ibu melaksanakan kesepakatan di kelas Bapak Ibu masing-masing. Jadi misalkan tidak boleh rame atau mungkin tidak boleh terlambat atau lainnya, mungkin nanti kita akan sampaikan bersama di dalam tulisan ini. Ya, Bapak Ibu mohon menuliskan 1 kalimat saja, 1 kalimat per orang ya. Kira-kira apa kesepakatan yang bisa kita capai di kelas ini selama diskusi atau sosialisasi berlangsung. Monggo, apapun itu nanti kita akan tempelkan di depan sini ya. Nanti kalau sudah, monggo bisa ke depan untuk menempelkannya di tembok. Nanti kita akan baca bersama. Ya, 1 orang 1 saja. Jadi kalau misalkan judulnya agak ke tengah, bisa dititipkan temannya untuk maju ke depan, ditempelkan di tembok sini. Sampai dulu. Ya. Mungkin dititipkan temannya yang silakan bisa perwakilan maju ke depan untuk menempelkannya.
Ya, mohon. Ya, kesepakatan kelas ini biasanya kita awali saat sebelum pembelajaran atau di awal masa pembelajaran kita, sehingga anak-anak bisa mengikutinya karena mereka sendiri yang mencetuskan kalimat kesepakatan itu bersama-sama dengan guru. Ya. Sekaligus Bu Mas ya, masih di sini. Ya, saya minta tolong untuk dibacakan, saya menuliskannya di LCD ya. Pertama, tidak boleh membawa HP kecuali ada mapel yang mengharuskan menggunakan HP. Yang kedua, HP diamankan, diwaras dan diambil saat pulang oleh orang tua. Yang kedua, ini sama Pak. Terus yang kedua ini setiap orang membuat refleksi pada setiap kegiatan. Ketiga, mengucapkan salam jika memasuki kelas. Sama membersihkan kelas bersama-sama sesuai kelompoknya. Jika bertanya atau akan berpendapat, silakan mengangkat tangan. Ini aktif dalam kegiatan pembelajaran. Dilarang tidur di dalam kelas. Terima kasih Bu Mas ya. Ya, di sini mungkin ada tidak memainkan HP sama ya, tidak membuat kegaduhan, ya, tidak membuat kegaduhan selama kelas berlangsung. Jadi ini adalah kesepakatan yang kita buat ya secara umum ya, walaupun semuanya ini fokusnya ke kelas dengan siswanya, tapi saya anggap di sini saya sebagai pembicara dan Bapak Ibu sebagai audiens sama posisinya, sehingga ini kita bayangkan bahwa kita berada di kelas
Saya sebagai gurunya, kemudian Bapak Ibu sebagai muridnya. Nah, dari kesepakatan kelas ini, ya, kita menuju ke tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi, menurut Ki Hajar Dewantara, beliau mengatakan untuk tujuan pendidikan adalah untuk menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ini adalah salah satu tujuan pendidikan yang sangat mengena dan sangat filosofi dari Ki Hajar Dewantara, di mana kita itu fokus menuntut anak-anak mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Jadi kita berusaha agar murid itu mendapatkan potensi yang maksimal. Kemudian peran pendidik di filosofi Ki Hajar Dewantara, peran pendidik itu diibaratkan seorang petani yang tugasnya itu merawat tanaman sesuai kebutuhan dari tanaman supaya bisa berkembang dan tumbuh secara maksimal. Jadi kita tidak bisa mengharapkan kalau kita menanam jagung kemudian kita mengharapkan untuk tumbuh menjadi pohon mangga atau buah mangga, itu tidak mungkin. Jadi kalau ada siswa itu punya bakat tertentu, kita hanya bisa menuntun saja, mengarahkan supaya dia tumbuh dengan maksimal. Misalkan kalau jagungnya menjadi jagung berkualitas yang baik, seperti itu. Jadi intinya dari filosofi Ki Hajar Dewantara ini adalah pembelajaran yang berpihak pada murid. Bapak Ibu, ini ada satu kegiatan sebelum kita lanjut lagi ke aktivitas berikutnya. Jadi mungkin berpasangan dengan teman sebelahnya, ini kita melakukan aktivitas ini. Ya, jadi kegiatannya adalah mungkin bergantian, ada yang menjadi si A dan ada yang menjadi si B. Yang pertama si A mencoba untuk menggenggam tangannya, menghafalkan tangan, seolah-olah di dalam tangan si A atau yang jadi si A tadi itu ada sesuatu yang sangat berharga, ya. Nah, tugasnya si B, ya, tugasnya si B itu adalah membujuk, merayu, mengintimidasi boleh supaya si A itu membukakan tangannya. Jadi berusaha mengambil barang berharga yang ada di tangan si A dengan bujukan, rayuan, intimidasi, ya, marah-marah boleh atau bagaimana, pokoknya harus bisa, ya. Atau kalau gagal ya nggak apa-apa. Waktunya 30 detik, Pak Ibu. Silakan dimulai. Silakan bisa menggunakan ancaman, intimidasi, bujukan, negosiasi. 10 detik lagi. Ya, waktunya habis, bergantian, gantian. Si B yang mengepalkan tangannya, ya, mencoba untuk mengambil barang dari si B, si A. Ya, bayangkan itu adalah sesuatu yang sangat berharga dan akan diambil oleh orang lain dengan berbagai cara. Oke. Ya, 10 detik lagi. Biasa. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Ya, jadi sekarang kita diskusikan apa maksud dari kegiatan tadi. Pertanyaan pertama, apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda dan mengapa alasannya? Mungkin saya bisa tanya Bu Kartika dulu. Ya, kebetulan saya di sini satu kelompok dengan Pak Adi dan saya menjadi yang A pertama.
Alhamdulillah saya bisa mempertahankan tangan saya untuk tidak dibuka, Pak. Baik dengan cara buka lewat uang 50.000, 10.000 tidak saya terima. Ya, sedangkan kebalikannya, ketika Pak Ari menjadi A, saya B, saya berhasil membuka satu tangan Pak Ari dengan salah satu teknik saya, yaitu saya irik-irik, Pak. Nah, mungkin kenapa Pak Ari membuka kepala tangannya, mungkin karena sudah tidak kuat dengan godaan saya tadi, sehingga membuka tangan saya, kepala tangannya gitu Pak Ari ya. Atau mungkin ada alasan lain Pak Ari? Oh betul, jadi mungkin godaan saya tadi karena mungkin saya cewek ya, takut tak setrum mungkin Pak. Jadi langsung dibuka daripada nggak dibuka. Jadi begitu tadi kelompok kami, saya dan Pak Ari seperti itu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Kartika dan Pak Ari atas penjelasannya. Jadi tadi ketika Bu Kartika menjadi si A dan mengepalkan tangannya, Pak Ari tidak berhasil gitu ya, tidak berhasil. Tapi sebaliknya, ketika Pak Ari menjadi si B, kemudian berhasil dibuka tangannya oleh Bu Kartika. Nah, mungkin dari contoh ini Bapak Ibu kita menjawab pertanyaan yang ketiga. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan Bapak Ibu? Yang memegang kendali ketika menutup tangan, kemudian diintimidasi, diancam, dibujuk oleh temannya. Kira-kira yang membuka, yang pegang kendali untuk membuka tangannya itu siapa? Iya, yang mengepalkan tangan, betul sekali. Jadi yang memegang kendali untuk membuka kepalan tangan kita itu adalah kita sendiri. Jadi kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Apakah kita memberikan barang-barang itu atau tidak? Itu ya tidak bisa orang lain. Orang lain hanya bisa membujuk, merayu, mengancam dan mengintimidasi. Tapi kalau kita tidak mau, ya kita tidak akan bisa membuka. Ya, mungkin kalau tadi Pak Ari membuka ya karena mungkin sungkan, maksudnya titik-titik gitu. Tapi kalau memang itu betul-betul sangat berharga, saya yakin Pak Ari mungkin akan berusaha untuk menutup tangannya sampai ke atas darah bisa seperti itu. Ya. Jadi hal itu juga berkaitan tentang miskonsepsi teori kontrol ini Bapak Ibu. Seringkali kita menganggap ya ada ilusi guru mengontrol murid. Nah, biasanya ini seringkali kita lakukan ketika di kelas, yaitu ketika kita ada murid yang bersalah, kemudian kita hukum atau mungkin kita suruh-suruh gitu ya, kita berusaha untuk saya mengendalikan ya, murid ini. Padahal sebetulnya murid itu bisa memilih dia mengikuti instruksinya atau tidak. Atau ketika kita marahi atau kita hukum murid tersebut, sebetulnya murid juga punya pilihan apakah dia mengikuti hukuman itu atau memberontak. Nah, itu pilihan murid sendiri sebetulnya. Kemudian yang kedua adalah ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Ini juga keliru, itu hanya ilusi. Jadi kritik itu bisa malah membuat orang itu menjadi semakin jauh atau semakin kecewa, bukan malah menguatkan karakter. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Nah, ini yang sering kali juga saya salah pahami, seperti memberikan penghargaan atau reward ke siswa. Itu juga ternyata ini tidak lama-lama itu tidak efektif karena itu bisa merusak hubungan. Misalkan suatu saat kita tidak memberikan penghargaan itu, tiba-tiba siswa itu kecewa atau menjadi ketergantungan. Mereka tidak kreatif, hanya mengharapkan hadiah saja. Yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Ya, kita mungkin semena-mena adalah guru, kemudian kita memiliki hak untuk memaksa siswa, itu adalah hal yang salah. Nah, jadi ada paradigma yang harus kita ubah dari stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Salah satunya adalah realitas. Kalau di stimulus respon yang tadi
miskonsepsi adalah realitas atau kebutuhan kita sama. Jadi kita menyamakan kebutuhan siswa dengan kebutuhan guru itu sama, padahal kebutuhan guru dengan kebutuhan siswa itu berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, padahal setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Mungkin antara saya dengan Pak Indra atau dengan Bu Erika itu gambarannya berbeda dalam melakukan atau memandang dunia. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, ini tidak bisa, betul. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai salah satu kesalahan. Padahal semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi siswa misalkan dia nakal atau unik itu, dia pasti melakukannya dengan tujuan tertentu. Entah itu untuk bersenang-senang, mencari pengakuan atau apapun itu ya tujuannya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, kita harus ubah jadi hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, menjadi Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan pada saat bujukan gagal, kita harus ubah menjadi kolaborasi untuk menciptakan pilihan baru. Dan yang terakhir adalah model berpikir menang atau kalah. Ini kita harus ganti menjadi model berpikir menang-menang atau win-win solution, misalnya seperti ini. Nah, ini tadi kaitannya dengan budaya positif, yaitu disiplin positif. Jadi kalau diartikan dalam bahasa lain, disiplin itu berasal dari kata disiplina, atau kalau dalam bahasa Inggris itu disiplin, ya, hanya beda C-nya saja. Yang artinya itu belajar. Dan disiplin itu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab apa yang dilakukannya berdasarkan nilai yang diyakini. Nah, kalau disiplin positif itu sendiri merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan atau penghargaan yang tadi miskonsepsi. Nah, peran kita sebagai pendidik adalah menciptakan murid yang disiplin sehingga mereka bisa berperilaku kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik atau dalam dirinya. Seperti itu. Nah, ini tadi ada istilah nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu. Jadi nilai-nilai kebajikan adalah nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi universal, umum. Contohnya peduli. Saya yakin dari Sabang sampai Merauke atau dari belahan dunia manapun, nilai-nilai kebajikan ini itu bersifat universal atau umum. Ada peduli, rajin, integritas, hormat, tanggung jawab, kebahagiaan, gotong royong dan lain-lain sebagainya. Saya yakin ini ada semua dalam diri-diri kita sendiri maupun murid kita. Nah, terus selanjutnya ini ada video Bapak Ibu, kita saksikan sebentar. Ibu sudah pernah bilang kan sama kalian semua, kalau ibu sengaja mengambil jam pertama untuk mata pelajarannya ibu, untuk melatih kalian disiplin. Kalian tahu kan peraturannya ibu? Kalau ibu tidak akan mulai pelajaran kalau masih ada yang terlambat. Kalian tidak apa? Hah? Dari mobilnya kan? Kenapa masih ada yang terlambat? Kalian mana? Kalian di mana? Ibu sudah bilang, si ibu tidak akan mulai pelajaran kalau ada yang terlambat. Kayla, sini kok. Apa lagi alasanmu Kayla? Hah? Ketiduran kau lagi? Macet Kayla? Aduh bu, betul bu. Besok kau Kayla, jangan kerok. Gara-gara kau, kita semua itu tidak belajar.
Suami nih, hukum saya bu. Sudah. Jangan lagi sebentar. Saya lagi kok. Tapi ingat kok besok, kalau kau masih terlambat begini, ibu tidak akan mulai pelajaran lagi. Selamat pagi anak-anak. Betul-betul ini kayak lagi. Tidak ada tobat-tobatnya. Kemarin sudah dilempari nih gara-gara terlambat masuk kelas. Ada yang tahu kemana kayak? Assalamualaikum. Oh, terlambat. Tidak usah banyak alasan. Berdiri ke depan. Sepanjang pelajarannya ibu hari ini, kau berdiri terus di depan. Udah ya, terlambat sih. Sudah 1 jam lebih ini Kayla tidak datang. Kira-kira ada yang tahu kemana Kayla? Mungkin hari ini tidak masuk ibu, karena aku tidak kasih surat ke orang tuanya. Pagi anak-anak. Masuk kok Kayla. Dan terlambat mau lagi. Kayla ke depanku. Kenapa bu? Berdiri kok. Hari ini saya sudah terlambat bu, dan kenal suster hukum. Kau dapat sih kau kenal. Sekarang jelaskan kau kepada kita semua di sini kenapa kau selalu terlambat dan malam kemarin kau tidak masuk. Kayla, jelaskan kau. Bicara kau. Kayla. Maafkanlah teman-teman, karena gara-gara saya, kalian semua tidak belajar. Hari pertama, saya terlambat karena mamaku demam berdarah. Harus diantar ke rumah sakit sebelum saya di sekolah. Hari kedua, saya terlambat ke sekolah karena harus tak ke rumah sakit. Setelah makan dulu mamaku, baru saya ke sekolah. Hari ketiga kemarin, saya tak masuk sekolah. Ceritaku hadirmu bunda, menjagaku di kecil dulu. Itu pikir mama. Apakah tergetar hatimu? Di sini anakmu terjatuh. Tak ada tempatku mengadu, tangisku dalam sendiriku. Kalau bukan mamaku suruh jadi insinyur, gak bakalan gak masuk sekolah hari ini. Saya kira kalian semua melempari kak. Lemparkan mak, lempar nih, lempar nih, lempar. Saya kira kita menghukum kak, hukum mak. Apa
Baik, itu tadi Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan tidak terbawa suasana ya. Gitu. Ya. Ya, jadi video tadi itu sebetulnya menggambarkan nilai-nilai kebajikan tadi di dalam kelas itu, suasana yang ada di situ, bahwa ya semuanya itu ada kaitannya, seperti gurunya yang dia tidak berusaha untuk mendengarkan apa alasan bahwa manusia tadi disebutkan dalam materi sebelumnya itu manusia atau murid itu memiliki tujuan dalam melakukan aksinya. Nah, sayangnya gurunya tadi langsung berusaha sepihak ya menghukum atau mungkin tidak mendengarkan terlebih dahulu atau tidak mencari tahu terlebih dahulu bahwa siswanya tadi memiliki masalah. Kenapa terlambat? Kenapa tidak masuk seperti itu? Dan juga mungkin di dalam kelas itu belum ada kesepakatan bersama tentang nilai-nilai kebajikan yang universal tadi. Karena siswanya melempari temannya, berarti tidak menghormati. Nah, tadi nilai kebajikan yang itu adalah hormat atau bisa juga tega rasa. Dan sebetulnya di sisi lain gurunya tadi itu berusaha menerapkan disiplin sebetulnya, tapi mungkin caranya saja yang kurang tepat. Nah, jadi kebutuhan dasar manusia, jadi setiap manusia itu memiliki kebutuhan dasar, yaitu segala sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Jadi seluruh tindakan itu memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar untuk mencapai yang terbaik. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, yaitu manusia membutuhkan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan, dan juga yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Mereka ingin diterima, dipedulikan, dan dalam kelompok menjadi bagian. Kemudian juga penguasaan, mereka ingin menunjukkan harga dirinya, keinginan dianggap, kemudian ingin berusaha memimpin dan berprestasi atau diakui dan didengar. Yang keempat adalah kebebasan. Manusia itu memiliki kemandirian, mereka bebas dalam memilih, mencoba hal baru dan mampu mengendalikan dirinya sendiri. Yang terakhir adalah kesenangan. Mereka suka bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Atau mungkin biasa di sini lebih ke usil, biasanya seperti itu. Nah, kemudian berkaitan dengan itu juga ada motivasi intrinsik dan ekstrinsik atau internal, eksternal. Kalau intrinsik pasti Bapak Ibu sudah mengetahui bagian dari dalam diri siswa yang itu sendiri, jadi muncul dalam dirinya sendiri. Kalau ekstrinsik itu dari luar, jadi mereka melakukan motivasi ini atau motivasi ekstrinsik karena ada hukuman, jadi mereka berusaha menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Kemudian mereka ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, ini jadi kira-kira yang terbaik itu intrinsik atau ekstrinsik? Yang intrinsik, ya betul, kita sepakat. Nah, kita lanjut ke materi hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi ada 3 hal ini yang sering kita lakukan dalam menyelesaikan permasalahan siswa. Yaitu yang pertama hukuman. Itu contohnya biar tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan ketika kita memberikan hukuman. Yang terakhir hukumannya itu berupa fisik atau psikis atau mental biasanya. Nah, kemudian yang kedua itu konsekuensi. Ini mulai positif. Kalau hukuman tadi itu bersifat negatif, kalau konsekuensi itu mulai bersifat positif. Yaitu kalau konsekuensi itu lebih terencana dan disepakati sesuai peraturan. Ini biasanya sudah kita terapkan di sekolah selama ini, konsekuensi. Kemudian yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Jadi mungkin mereka sepakat dengan konsekuensi, tapi mereka masih tidak nyaman dengan hal itu. Kemudian yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Jadi ya kalau misalkan ada yang terlambat gitu ya, kita memberikan konsekuensi, tapi ya tetap kita awasi apakah mereka itu melakukannya dengan baik atau tidak. Nah, yang terakhir itu adalah restitusi, jadi tingkatan yang paling tinggi, yaitu kita berusaha menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan.
sehingga mereka nanti bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian juga restitusi itu adalah proses kolaboratif antara guru dan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi kalau hukuman itu negatif, konsekuensi itu positif tapi menengah, sedangkan restitusi itu adalah positif dan yang tertinggi, jadi kasta tertingginya dalam menyelesaikan masalah. Nah, mungkin kalau saya sendiri pribadi masih dalam tahap konsekuensi, seperti itu, sangat sulit menerapkan restitusi. Untuk itu nanti kita akan belajar bersama. Nah, ini ada sedikit kuis Bapak Ibu. Kira-kira hukuman atau konsekuensi mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Oke. Ya, ada yang hukuman, ada konsekuensi. Nah, yang di sini jawabannya adalah konsekuensi, Bapak Ibu. Jadi di sini dia mungkin sudah ada kesepakatan dengan sekolah. Biasanya kan kita seperti itu ya, awal-awal dulu ada siswa terlambat mencatat saya tidak akan terlambat, saya tidak akan terlambat, karena masih relevan dengan hal yang dilakukannya, tidak terlalu berat karena tidak ada hubungan fisik ya. Kalau psikis mungkin karena sudah disepakati sebelumnya, tidak terlalu juga mempermalukan siswa, tidak. Jadi psikis ini yang mempermalukan sifatnya, tapi ini tidak, karena mereka pernah membaca itu, mereka akan belajar. Jadi sifatnya konsekuensi. Berikut ini, lari keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat tadi. Hukuman, betul sekali hukuman. Ya, kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi, benar sekali. Murid diminta untuk push up 15 kali, tidak pakai masker. Hukuman, ya mulai memahami. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang 10 menit. Bagaimana? Konsekuensi, betul sekali. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat 1 kaki. Hukuman. Ya. Terakhir, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman apa itu ternyata? Karena tadi kaitannya hukuman itu adalah dengan fisik atau psikis, mempermalukan. Karena mereka kalau bertelanjang kaki itu kan kita tujuannya mungkin supaya mereka malu, tapi kalau boleh kita kayaknya ya. Nah ini karena kita harus menyesuaikan juga untuk konsekuensi itu harus sesuai dengan budaya positif di sekolah kita seperti itu. Nah, kita akan melakukan ice breaking Bapak Ibu karena sebetulnya masih ngantuk sekali. Mungkin Bapak Ibu bisa berdiri membentuk barisan di belakang sana, bisa kalau tempatnya kurang begitu luas, bisa berdiri membentuk 2 barisan mungkin atau lingkar berdiri. Ya, pokoknya depan belakangnya ada temannya berbaris menghadap depan. Ya. Ya, jadi kegiatannya seperti ini Bapak Ibu. Nanti saya akan menyanyikan, saya akan menyanyikan lirik-lirik ini, tapi nanti gerakannya yang melakukan adalah Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau nanti saya menyanyikan hujan rintik-rintik, nanti tangan Bapak Ibu seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nanti ditempel-tempelkan ke pundak temannya. Jadi seperti ini. Ya, yang ibu tolong jangan berbalik ke belakang ya. Jadi misalkan hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, nanti seperti ini tangannya. Terus kalau saya ganti liriknya menjadi hujan-hujan batu, nanti tangannya terlepas. Hujan batu, hujan batu. Kalau liriknya petir menyambar, nanti tangannya sebelah kanan kiri kuda. Petir menyambar, petir menyambar, seperti ini. Kalau ombak, nanti kuda temannya dipegang, kemudian digoyang.
Yang terakhir ini paling kita sukai yang menjadi doa untuk kita yaitu hujan hujan uang. Jadi tangannya gini, kalau tadi kan hujan kecil ini gini, ini tangannya gini ke pundak teman. Hujan hujan uang, nah seperti itu. Siap Bapak Ibu? Ya kita mulai. Hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan-hujan batu, hujan-hujan batu, hujan-hujan batu, hujan-hujan batu, petir menyambar, petir menyambar, petir menyambar, petir menyambar, ombak-ombak badai, ombak-ombak badai, ombak-ombak badai, ombak-ombak badai, hujan-hujan uang, hujan-hujan uang, hujan-hujan uang, hujan-hujan uang. Terima kasih Bapak Ibu. Tepuk tangan ya, luar biasa. Jadi ya, semoga lirik yang terakhir itu menjadi doa untuk kita bersama. Ya, seperti itu. Ya, terima kasih. Ya. Kita kembali ke materi. Sudah fresh, tapi ngantuk. Ya, ini saya bikin percepat. Untuk 5 posisi kontrol, jadi ada guru itu memiliki 5 posisi kontrol yang bisa kita terapkan atau mungkin sudah kita terapkan, saja mungkin masih belum tepat. Yang pertama itu adalah sebagai penghukum, di mana posisi guru menggunakan disiplin keras dan mengontrol perilaku siswa. Ini mungkin contohnya seperti ibu guru yang di video sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Jadi posisi itu membuat siswa merasa bersalah atas perilaku mereka dengan sebagai cara untuk mengendalikan mereka. Jadi kita biasanya dengan suara halus, memawas, ya. Jadi siswa akhirnya merasa bersalah atas dirinya sendiri. Yang ketiga ini teman. Jadi ini mungkin seringkali ya posisi guru jadi teman, menciptakan hubungan yang lebih dekat dan santai. Yang ketiga yang keempat adalah pemantau. Jadi guru itu berperan sebagai pengawas, memastikan semua aturan dan prosedur diikuti dengan ketat. Ini sudah mulai membaik. Jadi grafiknya itu naik, pemantau itu yang sering kita lakukan ketika menerapkan konsekuensi. Dan yang terakhir itu adalah posisi yang terbaik sebenarnya, yaitu sebagai manajer terbaik dan sebenarnya sulit dan butuh dedikasi untuk melakukannya. Karena guru di sini sebagai pengelola kelas yang efisien dengan tujuan menciptakan lingkungan belajar yang teratur dan produktif. Jadi posisi ini adalah yang paling ideal oleh seorang guru dalam mengacu pada restitusi, ya, menjadikan murid bertanggung jawab dan mencari solusi atas permasalahannya sendiri sehingga mereka memiliki identitas yang lebih baik, sukses. Nah, sebenarnya ini ada video Bapak Ibu. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat.
terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru.
identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk saya lewati. Oke, nah ini saya rangkum dari video tadi itu adalah kasus, ya, contoh pertama kita posisi kontrol guru. Jadi kasusnya di sini adalah siswa tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara. Jadi, kalau posisi kita menempatkan posisi sebagai penghukum, maka kita akan mencoba untuk menghukum siswa, contohnya seperti berhormat bendera selama 1 jam. Padahal
hal itu tidak relevan dengan kesalahannya. Ada hubungannya dengan fisik dan psikis. Kemudian pembuat merasa bersalah, mungkin guru akan mengucapkan seperti ini, berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan saya. Nah, itu biasanya membuat siswa itu merasa bersalah. Ya, entah hasilnya mereka bersalah atau tidak ya, kita tidak tahu ya, respon masing-masing berbeda-beda gitu ya. Kemudian posisi teman, nah ini posisi teman itu biasanya lebih dekat, bahasanya informal. Ayolah, atau ayo dong, ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak ya sekali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini. Nah, jadi bahasanya itu lebih teman. Ya. Tapi biasanya kalau posisi teman itu akan menimbulkan ini gapnya terlalu dekat, siswa jadi apa ya, terlalu menganggap kita betulnya temannya sehingga tidak sopan. Atau mungkin bisa juga mereka itu ketergantungan, kalau nggak ada kita, mereka akan berbuat hal yang berbeda. Itu seperti itu. Kemudian yang keempat, posisi pemantau. Ya, jadi kita mengucapkan kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya, jadi sudah ada konsekuensi atau kesepakatan sebelumnya. Setelah upacara kamu beri atributnya ke koperasi dan jangan diulang lagi ya. Nah, jadi seperti itu. Ini biasanya sering kita terapkan ya sudah, bagimu mau ngapain lagi ya sudah, jangan diulangi lagi, beri atributnya di koperasi yang paling gampang. Yang terakhir ini kita butuh waktu dan dedikasi Bapak Ibu, karena kita menanyakan apakah kamu tahu kesalahanmu, kira-kira bagaimana untuk memperbaiki kesalahanmu. Jadi ini kita mencoba untuk menguatkan murid, mencarikan solusi atas dirinya sendiri. Jadi mereka berpikir sendiri. Walaupun kadang-kadang itu butuh waktu yang lama ketika saya sendiri itu menerapkannya. Kadang itu enggak sabar untuk menanti jawabannya itu kan. Jawab ya kan. Kita kadang-kadang bantu dengan memberikan clue. Ya. Nah ini aktivitas kuisnya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini kira-kira peran dalam posisi kontrol sebagai apa? Tadi ada 5, yaitu sebagai penghukum, membuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, yang membuat merasa bersalah. Yang pertama ya tadi Pak. Betul sekali. Ya. Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira apa Pak? Penghukum. Betul. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Jadi sudah menjudge. Ya. Yang ketiga, ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya sebagai teman. Betul sekali. Ya. Yang keempat, apa rencana untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer luar biasa. Ya betul. Yang terakhir, kamu tidak pernah dapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kamu tidak pernah dapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Sebagai apa? Pemantau, betul. Ya, karena kita mengingatkan siswa di sini, kamu nanti nggak dapat nilai kalau nggak mengerjakan tugas. Nah, pemantau itu, ya itu tadi, akhirnya kita berusaha mengingatkan terus. Kalau tidak diingatkan, mereka tidak mengerjakan tugas. Nah, jadi kita coba untuk sesi ini kita melakukan refleksi dan diskusi Bapak Ibu. Sedikit saja. Kira-kira selama ini dalam pembelajaran di kelas atau di sekolah, Bapak Ibu masing-masing sudah menerapkan posisi kontrol yang mana ya? Boleh lebih dari satu. Mungkin saya bisa menanyakan ke siapa ya? Dia. Ya, pendapatnya dia. Terus terang Pak, saya ini orangnya emosian dan tidak sabar gitu. Jadi saya biasa kadang ya membuat malu juga. Ya. Dan saya setelah melakukan itu kadang juga puas. Ya mohon maaf. Tapi mungkin anak-anak yang sudah terbiasa dengan gaya saya mengajar itu mungkin juga sudah tahu. Tapi
pernah juga di kelas 8B itu ada yang tersinggung, dan bahkan saya pernah dipanggil wali murid juga karena itu. Dan tapi setelah saya menjelaskan semuanya dengan Bu Riri juga, kebetulan wali kelasnya waktu itu Bu Riri, ya mereka akhirnya bisa memahami bahwa saya memang pada saat itu hanya guyon, tapi tidak tahu kalau yang saya tembak itu ternyata anaknya memang merasa gitu. Ya, sehingga guyonan saya itu malah membuat dia merasa malu dan besoknya tidak masuk sekolah. Tapi setelah saya bertemu dengan wali murid, dengan orang tua, mereka bisa memahami dan mereka juga baru tahu kalau memang anaknya itu tidak bisa ini, memang dia itu sedikit menutup diri gitu. Dan memang merasa kalau di rumah ya seperti itu Bu, apa-apa itu gampang tersinggung, gampang marah ini. Oh dengan tentu saya marah memang tujuannya tidak seperti itu. Saya begini karena dia ini saya ya. Karena dia waktu pelajaran saya dia buka HP, saya beri pertanyaan tidak bisa, akhirnya terus saya langsung lagi motor terus ini loh HP. Karena kamu belum mandi ya, saya seperti itu. Omongan saya seperti itu aja waktu itu. Nah, saya ibaratkan HP itu sebagai cermin. Kamu dari tadi nyata terus kamu belum mandi ya. Ternyata sampai anak itu marah. Dan besoknya itu tidak masuk sekolah. Saya dipanggil begini, Mbak ini yang marah, loro kok ini lapor sampai anak itu. Nah, saya tidak tahu ternyata siang itu ibunya datang ke sekolah kita ketemu dengan saya. Saya sebenarnya juga matang makan. Karena tapi ya setelah saya ngomong dengan ibunya, sebenarnya saya dipilih begitu. Malah anaknya dimarahi juga. Kamu waktunya pelajaran kok malah HP-an. Dia kemarin apa menyuruh kamu buka HP udah. Nah, itu akhirnya orang tuanya bisa memahami dan alhamdulillah selamat Pak itu. Sepertinya merasa bersalah ya, memang iya. Mungkin juga mempermalukan juga ya, soalnya semuanya itu memperhatikan saya, tapi dia menunduk di bawah dan saya tahu dia memang posisinya kayak hati. Terima kasih Bias atas Budia, atas sharingnya ya, refleksi dan coba tadi Budia memposisikan diri ada sebagai penghukum ya berarti Bu ya, karena berusaha menjudge siswa, kemudian ada perlakuan hukuman psikis juga, kemudian ada pembuat merasa bersalah. Kira-kira pernah melakukan sebagai posisi teman atau yang lainnya, pemantau atau manajer juga? Pernah ya? Iya, terima kasih Bu ya. Jadi memang kadang kita memposisikan diri itu sebagai penghukum, ya sebagai pembuat merasa bersalah, juga teman atau pemantau. Memang saya sendiri juga seperti itu, kadang-kadang ya kalau sudah tidak bisa mengendalikan emosi ya penghukum ya. Tapi mulai dari sini ternyata ada istilah-istilahnya dan digabungkan semuanya itu ada di posisi manajer. Nah posisi manajer inilah kita nanti akan saya tunjukkan penerapannya di mana kita tidak melalui posisi kontrol yang penghukum, merasa bersalah ataupun sebagai teman. Jadi kita langsung menuju ke posisi manajernya, ada caranya itu. Kita lanjut pada keyakinan. Tadi saya dahului di awal sesi ya Bapak Ibu, keyakinan kelas. Sebetulnya ini panjang sekali kalau membahas tentang keyakinan kelas. Jadi pertanyaan pemantik ya adalah mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Mungkin ada yang bisa menjawab kenapa bukan peraturan kelas. Terima kasih Pak Raka, mungkin saya mencoba untuk menjawab ya, mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas.
Kalau menurut saya peraturan kelas itu dibuat hanya oleh satu orang saja. Mungkin bisa Bapak Ibu guru atau ketua kelasnya. Tapi kalau keyakinan kelas itu bisa sesuai dengan kesepakatan kelas atau kesepakatan penghuni kelas tersebut. Nah, di sini siswa mungkin juga guru bisa memasukkan keyakinannya atau pendapatnya untuk kelas ini mau menggunakan peraturan bagaimana atau keyakinan atau kesepakatannya bagaimana, seperti itu. Terima kasih Pak. Terima kasih sekali Ibu Kartika. Betul, ya, saya sangat setuju ya. Jadi mengapa bukan peraturan kelas? Karena peraturan itu biasanya dibuat sepihak. Jadi murid itu masuk sekolah itu sudah ada peraturannya, tanpa mereka terlibat. Tapi kalau keyakinan kelas ini dibuat bersama-sama, ada kesepakatan antara guru, murid, bahkan pihak sekolah secara bersama-sama. Nah, itu halnya sama dengan yang tadi Bapak Ibu sudah tempelkan di depan kelas. Ya. Jadi di sini kita berusaha untuk mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan yang melibatkan antara guru dan murid. Jadi keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Dan sebetulnya keyakinan kelas itu tidak harus banyak. Misalkan muridnya itu ada 30 lebih gitu ya, nanti mereka disuruh menempel, itu pasti ada pernyataan yang sama. Tadi seperti ini ada pernyataan yang sama, kita sortir jadi satu persatu. Dan juga tadi ada pernyataan yang bernada negatif atau larangan. Kita harus mengubahnya menjadi statement atau pernyataan bernada positif. Misalkan tidak boleh terlambat. Misalkan kita harus ubah menjadi hadir tepat waktu. Betul. Kemudian tadi ada dilarang tidur di dalam kelas. Berarti mungkin pernyataan positifnya bisa memperhatikan pelajaran dengan baik. Atau dilarang ramai di kelas. Nah, mungkin bisa yaitu apa ya, menjaga ketenangan, tidak boleh buang sampah sembarangan, menjaga kebersihan. Jadi kalimat positif yang universal atau secara umum itu dipahami oleh seluruh manusia, ya, manusia pastinya universal seperti itu. Jadi kalau HP itu keyakinan kelas atau kesepakatan kelas ini itu juga diterapkan melihat kondisi sekolah kita, Bapak Ibu. Misalkan kita mau membuat keyakinan kelas kalau ketika istirahat itu semua siswa harus berada di luar kelas, tapi ternyata cuacanya tidak mendukung atau ternyata sekolahnya tidak memiliki lapangan. Jadi sebaiknya kita menghindari keyakinan kelas yang tidak sesuai dengan kondisi sekolah kita. Jadi kita menyesuaikan dengan kondisi yang ada di sekolah. Demikian. Bentukan keyakinan kelas itu tadi seperti saya sebutkan bersifat abstrak atau umum, berupa pernyataan universal, mudah dipahami, dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah. Dan semua warga sekolah atau warga kelas harus dilibatkan pada saat membuat keyakinan kelas. Kemudian, saya menuju ke materi yang terakhir, yaitu segitiga restitusi. Ini tadi berkaitan dengan posisi kontrol guru sebagai manajer. Jadi segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Mungkin beberapa waktu yang lalu ya, ketika Bu Juleka menerangkan tentang refleksi tindak lanjut PNM, itu ada kata restitusi. Apa itu restitusi itu? Mungkin yang belum tahu, inilah segitiga restitusi. Jadi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi ada 3 tahapan atau 3 langkah dalam menerapkan segitiga restitusi. Kita mencoba untuk menstabilkan identitas murid. Jadi kalau kita manggil siswa, itu mereka datang jangan langsung dimarahi, jangan kamu tadi mencuri ya, atau kamu tadi terlambat ya, itu tidak boleh langsung seperti itu. Kita harus menenangkan dulu, memposisikan mereka itu sejajar dengan kita, nyaman. Itu namanya menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, kita lanjut ke validasi tindakan yang salah. Ketika mereka sudah nyaman,
kita mencoba untuk bertanya, ya, kira-kira apa yang mereka perbuat tadi, salah atau tidak menurut mereka. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi kalau mereka sudah mengakui kalau mereka itu salah, kemudian kita kembalikan lagi ke keyakinan yang mereka anut, maksudnya kesepakatan yang ada di kelas. Misalkan mereka itu membuli temannya, nah, kita kembalikan keyakinan apa yang sudah disepakati. Kamu ingin menjadi seorang seperti apa? Nah, kita refleksikan mereka. Kemudian yang terakhir dalam menanyakan keyakinan itu adalah mencari solusi. Itu adalah tujuan terakhir dari menanyakan keyakinan. Ini mungkin ada video. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang, Sarah. Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian, pada saat itu, kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Jadi demikian Bapak Guru, itu adalah contoh penerapan dari segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan siswa. Jadi segitiga restitusi itu sebetulnya tidak hanya antara guru dengan siswa, tapi bisa diterapkan juga dengan kita, orang tua, dengan anak-anak kita sendiri yang ada di rumah. Demikian. Nah, yang pertama tadi menstabilkan identitas. Jadi kata-kata yang diucapkan itu adalah berbuat salah itu wajar. Kita mencoba untuk menenangkan, tidak ada manusia yang sempurna. Ya, bapak atau ibu juga pernah melakukan itu kok. Nah, dan lain-lain. Jadi berusaha untuk supaya siswa itu tidak bahkan. Kemudian validasi tindakan yang salah. Jadi kita berupaya untuk menerapkan prinsip bahwa perilaku
ada tujuan tertentu untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ya, contohnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya dan lain-lain. Ya, jadi menanyakan tujuan melakukan tindakan yang salah. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, memunculkan motivasi intrinsik dari murid seperti itu, mencari solusi, menanyakan keyakinan dan apa yang ingin mereka perbaiki. Demikian. Nah, sebetulnya ini Bapak Ibu, saya sudah mencoba menerapkannya beberapa waktu yang lalu. Jadi salah satu siswa kita, ya kebetulan ya, siswanya kita kenal gitu ya, siswanya Pak Teo, Iqbal 8M ya. Jadi dia ini waktu itu waktu pelajaran bahasa Inggris itu dia melepas sepatunya. Padahal di awal ketika saya masuk sudah diberitahu sepatu silakan dipakai semuanya. Ternyata waktu di tengah ketika mereka melakukan tugas, saya berkeliling dan menemukan Iqbal tetap berpelanjang kaki. Jadi akhirnya ketika istirahat itu saya panggil ke ruang super untuk saya lakukan penerapan segitiga distribusi. Ya, jadi videonya mungkin tidak sempurna Bapak Ibu, karena saya tidak membaca, jadi langsung menerapkannya di secara nyata. Ya, selamat siang. Kamu tadi Pak Raka panggil ke sini, tahu nggak alasannya kenapa? Kenapa kira-kira? Karena buat salah. Salahnya di mana? Tidak pakai sepatu. Tidak pakai sepatu saat jam pelajaran ya. Nah, tidak memakai sepatu pada saat jam pelajaran. Kira-kira kenapa kamu melakukan itu? Lupa ya. Apa senang merasa bebas gitu, nggak pakai sepatu ISIS gitu ya. Lega gitu, nggak pakai sepatu. Merasa lega. Biasa ya di rumah nggak pakai sepatu ya. Jadi lebih suka nyeker ya. Pak Raka juga sama sebetulnya. Saya lebih senang nyeker nggak pakai sepatu daripada pakai sepatu ya. Kalau pakai sepatu itu memang kerasa benar. Ini saya Pak Raka juga sama, misalkan istirahat, jadi lebih sholat terus naik pakai sepatu gitu. Habis sholat naik pakai sepatu terus main sepak. Kalau kita biasanya sholat langsung pakai. Oh gitu, jadi habis sholat terus kamu ambil sepatu terus main sepak bola. Sepak bolanya nggak lepas sepatu ya berarti ya. Ya sebenarnya ya bagus, berarti di area sekolah walaupun bermain pun pakai sepatu itu harus diingat ya, harus dilakukan. Jangan sampai kamu mata-mata itu tadi adalah penerapan segitiga distribusi yang saya coba terapkan ya, tanpa adanya teks ya. Biasanya kalau kita menerapkan kok lancar gitu, ternyata diselipkan teks tutupi laptop gitu. Tapi ini benar-benar tadi itu natural, tidak ada yang dibuat-buat ketika saya menerapkannya. Dan sebetulnya sampai menanyakan itu ya, dan gemesnya juga enggak ada, itu sudah diedit ada momen di mana dia itu lama nggak bisa menjawab. Saya berikan clue supaya dia mengarah ke jawaban itu ya. Memang kita hanya bisa mengarahkan tadi ya, tapi mereka harus menemukan solusinya sendiri. Ya. Jadi itu adalah semua materi budaya positif hari ini Bapak Ibu. Kesimpulannya adalah membangun budaya positif di sekolah adalah proses penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran, perkembangan sosial dan kesejahteraan emosional murid. Jadi melibatkan nilai-nilai positif dan norma yang mendorong mereka untuk saling menghormati dan bekerja sama. Jadi semua warga sekolah harus terlibat juga dalam merumuskan kesepakatan atau keyakinan kelas. Jadi kita menerapkan semua pembelajaran ini berorientasi pada murid. Mungkin saya bisa minta bantuan satu orang saja untuk melakukan refleksi, ya refleksi di akhir kegiatan ini dari awal sampai akhir itu bagaimana, kemudian perasaannya dalam
mengikuti kegiatan ini bagaimana dan apa yang didapatkan dalam kegiatan sosialisasi. Mungkin saya minta bantuannya untuk maju pakai Bu Cipra gitu. Kita mau ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya mengikuti diskusi ini, mungkin untuk awal kali pengalaman saya di awal di sekolah sini itu dulu saya pernah melakukan hukuman, Pak. Jadi saya mungkin sebagai guru penghukum karena waktu itu ada siswa yang tidak mengerjakan tugas itu saya squat jam. Saya pikir squat jam itu sebagai olahraga, ternyata tidak boleh. Nah, setelah itu saya mungkin menjadi guru apa itu guru salah penghukum, membuat rasa bersalah atau apa ya itu pemantau ya. Jadi saya mengingatkan murid kalau dia tidak mengerjakan tugas itu saya ingatkan. Karena saya setiap dia mengerjakan tugas itu saya beri nilai, jadi saya lihatkan Bu Citra, setiap tugas yang kamu kumpulkan itu saya catat. Jadi saya tahu siapa yang belum mengumpulkan tugas. Tapi saya masih belum bisa menjadi guru manajer ya. Karena saya rasa saya masih belajar ya dan terus belajar di sini. Ya tujuan saya di sini juga pengen memberikan yang terbaik untuk semua siswi SMP Negeri 45. Semoga saya di sini menjadi guru yang lebih ikhlas dan bisa mengembangkan budaya positif yang terbaik di SMP 45 itu mungkin Pak. Perasaan di kegiatan ini ya senang sekali karena sangat bermanfaat. Ternyata apa yang saya lakukan selama ini masih sangat kurang ya karena belum menuju masih bertahap langkah saya pengen jadi sebagai guru sebagai manajer itu tadi. Gitu aja Pak. Baik, terima kasih Bu Citra atas refleksi untuk kegiatan hari ini. Bapak Ibu, bagaimana rangkaian diseminasi kegiatan budaya positif yang saya sampaikan hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya dan partisipasinya. Semoga kita semua bisa mendapatkan ilmu dan saling sharing nanti dalam penerapannya ke depan dan juga saling mengingatkan. Ini kemarin ada sebagai manajer atau kita tidak boleh sebagai penghukum atau mungkin apa yang harus diucapkan kepada siswa atau dilakukan pada siswa, yaitu tujuannya satu seperti tujuan Ki Hajar Dewantara tadi, yaitu untuk memaksimalkan potensi murid ya, mencapai potensi terbaiknya, mengarahkan, menuntun dan berpihak pada murid. Jadi semua yang dilakukan itu berpihak pada murid. Terima kasih Bapak Ibu, saya tutup, saya akhiri sampai sini. Selamat